ICF Cirebon, it's so good to see you again. Dan ini adalah ibadah kita terakhir di akhir tahun ini. Dan kita mau bersyukur atas segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan walaupun dimanapun kalian berada saat ini, mari kita bawa hati kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita mau berikan yang terbaik, hati kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus. Mari katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita,
Yes, Lord, you are holy, Lord. You are holy, Jesus. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all creations cry. Holy, all creation cries. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever to the Lamb. All the people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be.
Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hello Church, welcome to IFGF Cirebon Online Service. Hai Dea, lagi nulis apa tuh? Hai Dev, ini lagi nulis deklarasi tentang breakthrough yang aku rindukan Tuhan kerjakan di tahun depan. Oh, kok kayaknya spesial banget sih? Iya dong, ini emang spesial karena di dalam deklarasi ini isinya adalah tentang iman kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan kerjakan itu di dalam kehidupan kita di tahun depan. Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya yang udah aku bikin nih ya. Jadi kita bisa nulis, aku percaya tahun 2025 menjadi tahun terobosan finansial untuk aku dan keluargaku. Dan kamu bisa tambahin harapan-harapan yang lain sih, yang misalnya Tuhan ingatkan saat kamu berdoa atau yang memang kamu harapkan itu terjadi di tahun depan. Ya, jadi intinya harapan kita buat Tuhan untuk tahun depan gitu ya? Betul. Oke, aku mau coba dong, boleh nggak? Boleh. Ini ya, aku kasih kertas. Nanti kamu bisa tulis di sini. Tuhan, aku percaya
percaya tahun 2025, Engkau akan menuntun setiap langkahku di dalam usaha dan pekerjaanku. Tuhan yang buat segala sesuatunya berhasil dan semua ditambahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Mari Jemaat IFGF Cirebon, saya mengajak kita untuk mulai mendoakan dan menuliskan deklarasi di formulir yang sudah disediakan. Silakan difoto, lalu digantungkan di pohon Natal yang ada di lobi paling lambat sampai akhir bulan Januari. Mari kita mulai tahun 2025 dengan tujuan, kekuatan, dan iman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani selama 21 hari untuk mencari kehendak Tuhan, menyelami firman-Nya, dan hidup sebagai terang dan garam di dunia yang terus berubah. Bergabunglah dan alami transformasi. Mengawali tahun 2025, minggu depan kita akan kembali beribadah di Lighthouse. Ibadah akan dimulai tepat pukul 9 pagi. Jangan lupa untuk hadir lebih awal ya. Mari kita menutup tahun 2024 dengan pengucapan syukur bahwa Tuhan telah menyertai kita selama ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. See you next year, IFGF! Hai Church, apa kabar Anda? Senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Mungkin beberapa dari Anda sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga Anda di luar kota Bandung. Atau mungkin bahkan beberapa dari Anda hanya diam di rumah dan menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga Anda. Ya, hari ini kita tidak mengadakan ibadah secara onsite, karena kita ingin berikan kesempatan untuk Anda bisa berkumpul bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, sambil kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang tahun 2024 yang hampir berakhir. Tuhan sudah pimpin sepanjang tahun 2024, dan kita percaya bahwa memasuki tahun 2025, Tuhan juga akan memimpin dan menyertai kita. Dan juga hari ini kita tidak ibadah secara onsite untuk memberikan kesempatan waktu beristirahat kepada para volunteer, pada para staff yang setiap minggu demi minggu mereka berusaha untuk terus memberikan yang terbaik, menjalankan ibadah. Dan kalau Anda mengucapkan terima kasih, apresiasi atas kerja keras mereka, Anda boleh tulis di kolom chat. Terima kasih buat para volunteer yang sudah berusaha memberikan yang terbaik minggu demi minggu. Dan saya rasa belum terlambat kalau saya juga ingin mengucapkan Merry Christmas buat Anda semua yang mungkin belum ketemu. Biar sungguh ada damai Tuhan, damai sejahtera Tuhan berlimpah di dalam kehidupan setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami percaya ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biar Engkau yang berbicara tetap buat setiap kami. Kami udah naikkan pujian penyembahan kami, dan biar sungguh saat ini kami membuka hati kami. Setiap firman boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah, kami siap dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mau kasih khotbah, judul khotbah hari ini adalah Grace to Fulfill the Calling. Anugerah untuk memenuhi setiap panggilan. Tema kita di tahun 2024 adalah Life in Calling. Saya percaya bahwa setiap orang punya yang namanya panggilan. Setiap orang punya yang namanya calling dalam hidupnya. Sebagai orang percaya kita punya calling, kita punya panggilan. Di dalam Roma pasal ke-8 dibilang menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan Yesus. Tapi mungkin kita punya panggilan secara spesifik, secara khusus di dalam hidup kita. Memang tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pendeta, menjadi full timer. Tapi saya rasa setiap kita punya sebuah panggilan. Mungkin Anda dipanggil Tuhan sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, care group leader, core team leader. Mungkin beberapa dari Anda punya panggilan Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu di dalam bidang Anda masing-masing, di departemen Anda masing-masing, di dalam pelayanan Anda masing-masing. Atau bahkan mungkin Anda bergerak di marketplace dan Anda punya panggilan untuk memberkati banyak orang lewat marketplace, lewat dunia pendidikan, lewat dunia media, atau bahkan lewat dunia olahraga. Tapi apapun panggilan itu perlu dihidupi dan dikerjakan sehingga bisa terjadi di dalam hidup kita.
Perlu respon dari kita untuk life in calling. Ada seseorang dari masa mudanya dia menyadari ada sebuah panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya di dalam sebuah retret di gerejanya ada seorang pembicara tamu yang diundang, dan di akhir dari sermonnya dia menantang setiap orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan pria ini ketika mendengar itu, dia meresponi panggilan Tuhan, dia berlari ke depan dan dia menyerahkan hidupnya dan didoakan oleh hamba Tuhan tersebut. Panggilan Tuhan tetap ada di dalam hidupnya, walaupun mungkin bingung mesti apa jalannya. Walaupun mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Walaupun mungkin sepertinya lebih sulit. Kurang lebih 10 tahun setelah peristiwa tersebut, malah Tuhan membawa orang ini pindah naungan. Tapi di tempat yang baru dia tetap mengerjakan panggilannya, dia mengerjakan pelayanannya, memperlengkapi dirinya. Maka sampai suatu saat ada kesempatan untuk bisa melanjutkan studi S2 teologi, dan dia ambil kesempatan tersebut dan juga berhasil menyelesaikan studinya. Akhirnya tahun 2023 dia ditahbiskan menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan di bawah kepemimpinan hamba Tuhan yang pernah mendoakan dia di dalam retret bertahun-tahun yang lalu. Saya tahu betul cerita ini karena pria tersebut adalah orang yang Anda lihat di layar Anda. Orang tersebut adalah saya. Dan hamba Tuhan yang mendoakannya adalah Pastor Sam Hartanto. We need to respond and work on our calling. Kalau kita nggak meresponi, kalau kita tidak mengerjakannya, maka Tuhan bisa pakai orang lain. Dan harus saya katakan, kerugiannya adalah untuk kita. Sepanjang tahun 2024 kita belajar banyak dari kitab Yosua. Kehidupan Yosua dan kehidupan bangsa Israel di mana mereka mulai memasuki tanah perjanjian. Dan ini juga menjadi sebuah gambaran dari kehidupan kita. Setahun ini kita belajar banyak dari situ. Di telinga saya masih teringat bunyi trompet tahun baru. Suara dentuman kembang api ketika kita memasuki tahun 2024. Dan sekarang rasanya kita semua udah mulai siap-siap untuk mencari trompet dan meniup trompet tahun baru lagi. Waktu begitu cepat berlalu, 12 bulan begitu cepat berlalu. Dan selama 1 tahun ini, kita belajar banyak dari kehidupan Yosua, belajar banyak dari kehidupan bangsa Israel. Kita belajar gimana Yosua mulai dia memimpin bangsa Israel, diberikan tanggung jawab untuk meneruskan kepemimpinan Musa. Dia mesti memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, mengalami hal yang sulit, mengalami hal yang berat buat dia. Tentunya meneruskan seorang hamba Tuhan yang besar seperti Musa bukanlah hal yang mudah. Dia juga mesti mengalami tantangan demi tantangan. Ada peperangan demi peperangan yang dia hadapi. Ada pertempuran demi pertempuran. Ada perubahan demi perubahan yang terus terjadi. Sampai akhirnya seluruh daerah tersebut, tanah tersebut bisa dikuasain. Dan dibilang bahwa Tuhan memenuhi semua yang dijanjikan kepada orang Israel. Dan akhirnya Israel settle di dalam keadaan yang aman. Dan sampailah kita di dalam Yosua pasal ke-23. Yosua pasal ke-23 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Jadi lama setelah itu, lama setelah bangsa Israel settle di tanah perjanjian, keadaannya aman, Tuhan mengaruniakan keamanan. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya lah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka. Jadi Yosua kumpulkan leader-leader dari bangsa Israel, lalu dia berkata sama mereka semua, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah, jadi Tuhan yang telah berperang bagi kamu. Yosua sungguh menyadari ketika dia melihat semua yang sudah terjadi, semua yang sudah dialamin, semua pencapaian yang dia bisa lakukan, tanah perjanjian yang sudah bisa direbut, dia bilang begini, ini semua terjadi cuman karena Tuhan. Tuhan yang memberikan tanah ini. Tuhan yang berperang buat kamu. Bahkan dia bilang Tuhan yang mengaruniakan keamanan kepada negeri ini. Kalau kita flashback sebentar ke Yosua pasal yang pertama. Di awal perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel.
Ada sebuah ketakutan, ada sebuah kekhawatiran di dalam diri Yosua. Sampai Tuhan perlu berkali-kali berkata sama Yosua, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Firman Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Again, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan begitu tahu bahwa Yosua ketakutan, Yosua khawatir, Yosua bingung dengan apa yang harus dia lakukan ke depan. Bahkan Tuhan memberikan sebuah janji. Yosua 1 ayat yang kelima bilang begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan janji ini Tuhan tepati untuk Yosua. Kita baca di dalam Yosua pasal ke-21 setelah semuanya selesai. Yosua 21 ayat 44 bilang begini, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Perhatikan, tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Wow, apa yang Tuhan janjikan, Tuhan penuhi kepada Yosua. Dan menjelang akhir hidupnya, Yosua bilang sama orang Israel. 23 ayat 14 saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dibilang begini. Sekarang sudah waktunya saya mati. Yosua merasa bahwa nggak lama lagi dia akan mengakhiri hidupnya. Dia bilang, kalian semua masing-masing tahu benar bahwa Tuhan Allahmu sudah memberikan kepadamu segala yang baik yang dijanjikannya. Bahkan setiap janjinya sudah ditepatinya. Tidak satu pun yang tidak. Jadi Yosua bilang semua udah Tuhan kasih, semua yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan sama bangsa Israel. Dan di Yosua pasal ke-24, Yosua kembali mengumpulkan para pemimpin dan dia mulai menceritakan dari awal bagaimana Tuhan mulai memanggil sejak dari Abraham. Tuhan panggil Abraham, panggil Ishak, Tuhan panggil Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir menjadi sebuah bangsa yang besar, lalu mengalami perbudakan. Berteriak sama Tuhan dan Tuhan bebaskan mereka. Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke dalam padang gurun, berkeliling di padang gurun, sampai akhirnya Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dikatakan bahwa semua musuh mereka Tuhan serahkan, Tuhan yang serahkan kepada mereka. Tuhan yang berperang buat mereka. Bahkan di ayat ke-13, firman Tuhan yang bilang begini, demikianlah ku berikan kepadamu, Tuhan berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah. Dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Ketika bangsa Israel invasi, ketika bangsa Israel menyerang, masuk menduduki tanah perjanjian, orang-orang yang mereka kalahkan, kotanya mereka ambil, kotanya mereka rebut. Jadi mereka nggak usah bangun lagi, mereka menikmati kota-kota yang udah didirikan oleh orang sebelumnya dan mereka yang pakai. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Kalau kita ingat tentang 12 pengintai yang mereka disuruh mengintai tanah perjanjian, kita ingat mereka melihat bahwa hasilnya luar biasa. Bahkan mereka membawa hasil-hasil untuk dibawa kepada Musa pada saat itu. Hasilnya luar biasa. Dan ini yang mereka nikmati ketika mereka masuk di dalam tanah perjanjian, kebun anggur, kebun zaitun yang mereka tidak tanami tapi mereka bisa makan hasilnya. Yosua mengingatkan kepada orang Israel bahwa, hey, ini semua terjadi bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu yang lakukan, tapi ini semua terjadi karena Tuhan yang lakukan. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan. Only by grace. Cuma karena anugerah Tuhan. Ayat 14 bilang begini, oleh sebab itu. Oleh sebab apa? Ya oleh sebab semua yang diterima bangsa Israel adalah pemberian Tuhan. Karena semua yang mereka terima itu adalah Tuhan yang memberikan, bukan dengan kekuatan dan kehebatan orang Israel. Yesus bilang oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Yesus bilang oleh sebab itu tetap beribadahlah kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan dia bilang Anda jangan keluar dari anugerah Tuhan.
Karena semua ini Tuhan yang berikan, Tuhan yang kasih. Jangan keluar dari anugerah Tuhan. Dan di ayat 15 Yosua bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Yang namanya anugerah gak pernah paksa, tidak pernah memaksa. Dan Yosua bilang, kamu boleh pilih. Silahkan pilih, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain. Tetapi aku, dibilang Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bilang, aku tetap beribadah sama Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan tetap berada di dalam anugerah Tuhan. Di penghujung tahun 2024, ketika kita mau memasuki tahun 2025, pilihan yang sama ditawarkan buat Anda dan saya. Silahkan pilih, apakah Anda mau tetap beribadah sama Tuhan atau enggak. Karena anugerah Tuhan gak pernah memaksa. Tapi ketika kita melihat ke belakang sepanjang tahun 2024, kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Walaupun mungkin tidak semua yang terjadi adalah hal-hal yang kita harapkan. Atau bahkan mungkin kita mengalami beberapa masalah, beberapa kekecewaan di dalam 2024. Tetapi ketika kita bisa tiba hari ini di minggu terakhir dan bahkan beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan tahun 2024. Ketika kita melihat lagi ke belakang, kita akan menyadari bahwa semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan memasuki tahun 2024, we need God's grace for 2025. Kita belum tahu 2025 akan jadi seperti apa. Orang bilang market slow nih. Daya beli turun nih. Pemerintah nggak tahu nih, kasih kebijakan yang mungkin di luar pemikiran kita. Ini dan itu, ini dan itu. Tapi usul saya. 2025, stay in God's grace. Tetaplah ada di dalam anugerah Tuhan. Tetaplah ada di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus bilang di dalam Matthew 11:29, the message bilang begini, walk with me. And work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Tuhan bilang, walk with me. Work with me and watch how I do it. Ayo jalan bersama dengan Tuhan. Bekerjalah. Lakukan segala sesuatu bersama dengan Dia. Dan lihat bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Seperti di dalam buku terbaru dari Pastor Sam, bilang keep on walking. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti bahwa semua akan baik-baik aja. Berjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan bukan berarti kita akan bebas dari semua masalah. Ada kalanya kita nggak ngerti. Di dalam perjalanan kita kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa ini terjadi? Kita nggak ngerti. But keep on walking with God. Saya bersyukur bulan yang lalu istri saya mendapatkan reward dari salah satu developer. Sehingga akhirnya kami berdua bisa pergi mengunjungi negeri kanguru. Kita pergi ke Melbourne dan juga ke Sydney. Di Sydney yang namanya juga turis, kita cari yang namanya icon kota tersebut. Jadi ciri khas kota tersebut. Ada 2 icon Sydney, Opera House dan juga Harbour Bridge. Kami ingin mendapatkan foto dengan 2 icon tersebut di dalam satu frame tentunya. Ada sebuah lokasi ketika kita datang sama teman-teman lalu kita foto di sana, Harbour Bridge sebelah sini, Opera House sebelah sana. Lalu saya teringat ada satu lokasi yang bagus, lebih bagus menurut saya. Karena 2 icon tersebut berada di dalam satu garis. Sehingga kalau kita ambil foto, sepertinya kayak jadi sebuah background, Harbour Bridge, depannya ada Opera House, dan di depannya lagi bisa ada objek fotonya. Lalu saya bilang sama istri saya, kita ke sana. Memang perlu jalan, dan akhirnya kami cek Google Maps, lalu kita menemukan bahwa untuk mencapai tempat tersebut, kita perlu berjalan kurang lebih 1,1 kilo. Nggak terlalu jauh, kurang lebih 15 menit. Lalu setelah ngobrol sama istri, oke lah kita ke sana ya.
Akhirnya kami berdua ke sana, teman-teman kami pergi ke tempat yang lain. Dan kalau teman-teman lihat di maps, jalannya agak sedikit memutar nih, Dan di tengah perjalanan karena jalannya memutar seperti ke teluk begitu, ketika kita melihat ke belakang, istri saya melihat ke belakang, ikonnya hilang justru. Harbor Bridge-nya nggak kelihatan, Opera House-nya nggak kelihatan. Lalu dia tanya sama saya, kamu yakin jalannya ke sini? Saya bilang, iya yakin. Tenanglah, nanti ke depan kita akan melihat yang jauh lebih bagus. Ya sudah, oke. Sambil dia ragu, lalu kita jalan lagi. Akhirnya waktu istri saya ngeliat ke belakang, oh iya, mulai kelihatan nih, bridge-nya mulai kelihatan. Lalu dia ngambil foto di sana. Saya bilang, oke lah, kamu ambil foto di sini, tapi tunggu nanti di sana akan jauh lebih bagus. Jadi saya sebenarnya mulai ragu, tapi saya bilang begini, saya pernah ke sana loh, saya pernah ada di sana dan saya pernah lihat itu bagus banget. Walaupun udah lama, udah bertahun-tahun, udah cukup lama. Tetapi saya bilang, oh lokasinya nggak pindah, Opera House masih tetap ada di sana. Dan tempat untuk kita lihat masih tetap ada di situ. Jadi percaya aja, keep on walking. Singkat cerita akhirnya kami terus berjalan sampai akhirnya kami mencapai sebuah titik. Dan kita lihat, wow, bagus sih. Dan kami ambil foto di sana. Sama seperti ketika kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Setiap waktu yang perlu kita ingat adalah Dia adalah Tuhan. Dan Dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum kita memasuki tahun 2025, Dia sudah ada di sana. Sudah ada di tahun 2025. Dan Dia cuma katakan, walk with me, work with me, and watch how I do it. Mungkin di tengah jalan kita mengalami permasalahan dan kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan saya nggak ngerti. Dia cuma bilang, walk with me, work with me, watch how I do it. Keep on walking. Ketika kita mulai ngelihat ada sebuah titik terang di depan, tapi belum terang sepenuhnya, dia tetap bilang, walk with me, work with me, and watch how I do it. Keep on walking. Bahkan akhirnya ketika kita sudah tiba, semuanya sudah terang, semuanya sudah tercapai. Apa yang Tuhan janjikan sudah tergenapi. Tetap walk with me and work with me. Watch how I do it. Seperti Yosua ketika dia sudah mengalami hal yang baik, ketika bangsa Israel sudah mencapai tanah perjanjian, ketika mereka sudah menikmati hasilnya, bahkan ketika keamanan terjadi, Yosua cuma bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Aku dan seisi rumahku, kami gak mau keluar dari anugerah Tuhan. Kami mau tetap berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Bagi Yosua, tanah perjanjian bukanlah akhir dari perjalanannya bersama dengan Tuhan. Ada sebuah panggilan yang lebih besar di dalam kehidupannya. Dia dipanggil untuk membawa bangsa Israel tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jika tujuan akhirnya hanya supaya bangsa Israel masuk tanah perjanjian, maka Yosua pasal 21 ayat 45 menjadi sebuah puncak yang sangat baik. Karena firman Tuhan bilang begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua 21 ayat 45 bunyi demikian. Tapi kalau kita baca setelah Yosua 21, Yosua 22, Yosua 23, Yosua 24. Di masa tuanya Yosua, setelah dia mengalami semua perjalanan menuju tanah perjanjian selesai, bangsa Israel sudah mendapatkan semua yang baik yang dijanjikan, Yosua mengingatkan lagi agar jangan meninggalkan Tuhan. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah hidup di dalam anugerahnya. Sehingga kitab Yosua ditutup dengan ini. Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu ketika berumur 110 tahun. Ayat 31, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Wow, what a great leader.
Dia membawa bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan sepanjang umur hidupnya dia. Bahkan sampai waktu yang berikutnya, sampai pada zaman tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, bangsa Israel tetap beribadah sama Tuhan. You need God's grace to live in your calling. Anda perlu anugerah Tuhan untuk bisa menggenapi, untuk bisa menghidupi setiap panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan pernah keluar dari anugerahnya. Keep on walking with God. Work with Him and watch how God do something great in your life. Saya ajak mari kita akhiri tahun 2024 dengan ucapan syukur karena Dia baik. Karena Dia sudah melakukan semua di dalam kehidupan kita. Dan mari memasuki tahun 2025 berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman, di dalam anugerahnya. Karena kita selalu perlu anugerahnya di dalam hidup kita. Grace. Bapak Ibu mau memasuki tahun 2025 bersama dengan Tuhan, mari kita mau tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kami bisa mengakhiri tahun 2024. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami bisa ada di penghujung tahun 2024 karena Tuhan baik dan karena Tuhan melakukan banyak perkara yang baik di dalam kehidupan kami. Memasuki tahun 2025, kami gak mau keluar dari anugerah-Mu Tuhan. Kami mau tetap berada di dalam anugerah-Mu. Kami mau tetap menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau tetap beribadah kepada Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami mau mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. 2025 kami gak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu kami ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa Tuhan, kami memasuki tahun 2025 dengan iman kami, dengan percaya bahwa Engkau yang menyertai kehidupan setiap kami. Dan berdoa biar sungguh kami bisa meninggalkan tahun 2024 dengan ucapan syukur, walaupun mungkin ada banyak hal yang mungkin tidak terjadi sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami minta berkat dari Tuhan dan biar sungguh berkat dari Allah Bapa. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuntun setiap kami. Memasuki tahun 2025 bersama dengan Engkau. Apapun yang dikerjakan tangan kami, Engkau yang buat berhasil. Bahkan setiap jengkal tanah yang diinjak kami menjadi milik pusakanya Tuhan. Engkau yang menyertai semua yang kami kerjakan. Keluarga kami boleh berada di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Dan kami boleh memasuki tahun 2025 di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat meninggalkan 2024 dan selamat memasuki tahun 2025 di dalam anugerah Tuhan. Bless you all.